Pemirsa, lawan Garuda Muda di semifinal Piala Asia U23 yakni Uzbekistan harus diakui sangat superior dalam 4 pertandingan sebelumnya. Uzbekistan juga terkenal punya kolektivitas bermain yang baik dan tangguh. Lantas apa yang perlu disiapkan oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 malam ini? Analisanya kita bahas bersama Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Halo Pak Amali, bungkus. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bungkus terlebih dahulu. Bungkus, Uzbekistan ini kan terkenal tim yang tangguh, solid. Mereka punya kolektivitas bermain yang sangat baik. Bahkan hal itu juga diakui ya oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, apa kemudian yang bisa menjadi celah kelemahan dari lawan yang bisa dimanfaatkan? Iya, kalau melihat perjalanan Uzbekistan sampai ke semifinal ini, memang kita harus akui mereka luar biasa ya. Mereka belum pernah kebobolan, mereka juga mampu mencetak jumlah gol yang sangat banyak, rata-rata 3 gol per pertandingan. Kemudian mereka juga mendistribusikan gol itu ke 10 pemain, artinya banyak pemain yang bisa bergantian mencetak gol, meskipun ada Norchev yang mencetak 3 gol yang paling banyak, tapi setidaknya ada 9 pemain lain yang juga bisa mencetak gol. Kemudian dalam hal assist, itu juga ada 7 pemain yang bergantian menyumbang assist bagi permainan timnya. Dan yang menarik, Uzbekistan ini tidak bergantung kepada pemain-pemain tertentu, tapi 21 pemain yang ada di tim ini semua sudah mendapat kesempatan bermain. Artinya pelatih cukup pintar membagi menit bermain kepada para anggota skuad, sehingga setiap pertandingan banyak pemain yang mendapat kesempatan main, dan itu implikasinya membuat tim ini selalu siap menghadapi pertandingan, karena mereka bisa mengatur menit bermain para pemainnya. Mungkin itu bagian dari kelebihan mereka karena memiliki skuad yang kemampuannya merata. Nah, kalau ditanya kira-kira kita bisa memanfaatkan apa dari permainan Uzbekistan? Nah, permainan Uzbekistan ini kan sangat kolektif ya, sangat tidak bergantung kepada individu. Semua pemain bisa saling menggantikan. Nah, tim-tim seperti ini biasanya ketika menghadapi situasi buntu, itu kadang-kadang sulit mengubah keadaan. Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah membuat Uzbekistan mengalami kebuntuan di pertandingan ini. Mereka tidak bisa menguasai lapangan tengah, mereka tidak bisa menembus pertahanan Indonesia, mereka tidak bisa membobol gawang Indonesia. Itu diharapkan akan membuat mereka frustrasi, dan dalam keadaan seperti itu biasanya tim-tim yang bermain seperti ini itu agak kesulitan mengubah situasi. Itu harapannya. Oke, jadi artinya kelemahan ini di mana ketika menghadapi kebuntuan akan sulit untuk recovery-nya di lapangan, ini sudah terbaca begitu oleh Coach Shin Tae-yong kira-kira? Mudah-mudahan Coach Shin Tae-yong saya pikir kan sudah menonton langsung pertandingan terakhir ya waktu Uzbekistan melawan Arab. Saya pikir dia tahu bahwa ketika melawan Arab itu Uzbekistan sangat pintar memainkan strategi-strategi long ball ya. Bola-bola direct ke jantung pertahanan lawan karena mereka punya pemain yang posturnya bagus, tinggi, cepat, dan itu sangat menyulitkan Arab Saudi. Saya pikir Coach Shin Tae-yong sudah mempelajari itu dan bisa menemukan resep untuk mengatasi cara main yang seperti itu. Usahakan membuat Uzbekistan mengalami kebuntuan di pertandingan ini. Oke, artinya juga harus ada serangan-serangan di menit-menit awal begitu, Bungkus? Kalau strategi, saya pikir Coach Shin Tae-yong tahu betul bagaimana cara menghadapi tim seperti ini ya. Cuma mungkin sebagai sebuah pemikiran, saya berharap Indonesia ini di awal bisa bermain lebih pragmatis, lebih melihat situasi di lapangan, kemudian mencoba untuk menciptakan kondisi yang stabil dulu dalam permainan Indonesia. Karena kita punya pengalaman di 10 menit awal tuh kadang-kadang kita tidak tenang ya. Kadang-kadang kita bikin kesalahan-kesalahan yang akhirnya dimanfaatkan lawan. Jadi bermain lebih konservatif di 10 menit awal, melihat situasi. Ketika sudah lebih tenang di lapangan, kita bisa mengambil alih permainan dan bisa memainkan sepak bola yang lebih agresif. Tapi menurut saya, kunci menghadapi tim-tim seperti Uzbekistan yang sangat baik dalam hal kerjasama tim kolektivitas, kita harus pintar, yang paling penting itu memanfaatkan kesempatan serangan balik. Karena kekuatan kita kan di kecepatan para pemain kita, skill individu para pemain kita, yang beberapa di antaranya lebih bagus dibanding pemain lawan. Jadi itu yang harus kita manfaatkan, kecepatan, skill individu Marcelino, skill individu Witan, skill individu Ivar Jenner, itu harus kita manfaatkan sebagai cara untuk membongkar kuatnya permainan lawan. Baik. Nah, Pak Waketum, saya ke Anda sekarang, Pak Amali. Kalau melihat tadi Indonesia sebetulnya tidak kekurangan juga pemain-pemain yang baik ya. Ada kekuatan-kekuatan tersendiri yang khas dimiliki oleh Garuda Muda. Nah, apakah PSSI Anda optimis bahwa Indonesia bisa mematahkan rekor clean sheet dari Uzbekistan? Ya harus optimis dong.
kalau federasi sudah nggak optimis kan itu bisa menular ke anak-anak di lapangan. Jadi kemarin saya sempat berdiskusi dengan ketua umum dan beliau tadi malam sudah berangkat ke sana akan mendampingi langsung anak-anak. Memang apa yang disampaikan oleh Bung Kusnaini tadi itulah kondisi kita dan anak-anak insya Allah dalam kondisi yang bugar ya. Dan yang paling penting adalah mental mereka. Mereka ini sekarang sepertinya sudah terlepas beban. Karena dari target awal kemudian bertambah perolehannya dan sekarang tinggal menghadapi Uzbekistan dan itu akan mewujudkan mimpi mereka untuk bisa main di Olimpiade. Jadi apa yang saya dapatkan informasi di antara anak-anak, mereka sangat rileks dan mereka sangat berkeinginan untuk main di Olimpiade. Jadi dengan demikian maka ya mereka harus memenangkan pertandingan ini supaya bisa mendapatkan tiket langsung ke Paris. Nah, tentang strategi tentu kita percaya kepada Coach STY, dia pasti sudah bisa meramu apa yang harus dilakukan untuk strategi dan taktik menghadapi Uzbekistan. Saya kira yang paling berat buat STY itu adalah pertandingan yang kemarin pada saat menghadapi Korea, karena itu bukan hanya pikiran, kemudian taktik dan strategi yang harus dia cerahkan, cuman memang juga ada beban tersendiri buat dia karena dia harus mampu mengalahkan negaranya dan dia pernah melatih di situ. Itu yang menurut kami yang paling berat beban STY. Kalau sekarang dia lebih ringan karena yang dihadapi adalah Uzbekistan dan kita adalah debutan ya, tim debutan dan dia akan tunjukkan karena memang STY sudah menyampaikan saya akan bawa Indonesia ke Olimpiade. Itu yang menjadi harapan kita sehingga membuat optimis ketua umum, saya dan para pengurus dan saya kira harus menjadi rasa optimisme dari seluruh rakyat Indonesia karena kesiapan tim sekarang ini sudah dalam kondisi yang siap, apalagi tadi kan Pak Marji sampaikan mereka sudah diberi istirahat untuk recovery, maka mudah-mudahan mereka sudah lebih siap ya. Uzbekistan pasti punya beban karena dia pernah juara dan merasa dia akan menghadapi satu tim debutan sehingga ya dia juga harus menerapkan strategi yang benar-benar dia bisa menangkan. Jadi saya kira ya masing-masing ada kelebihan, ada kelemahannya, tetapi kita masih tetap optimis bahwa Indonesia bisa melangkah ke Olimpiade Paris 2024 ini. Baik, kita tetap optimis juga Pak Amali dan tadi seperti yang Anda sebutkan ya bahwa Garuda Muda ini sudah mendapatkan waktu recovery, waktu berlatih juga tentunya. Nah, kita akan lihat bersama ini ada satu momen di tengah-tengah recovery, ada perayaan kecil di dalamnya. Kita lihat berikut ini. Ya pemirsa, ini adalah suasana perayaan ya, momen ulang tahun sebetulnya, ulang tahun Komang Teguh di sana dan juga Titus Arga, salah satu tim medis dari Timnas Indonesia. Nah Pak Amali, terlihat ya bahwa di dalam video itu bahkan di captionnya juga dikatakan ya bahwa mudah-mudahan besok perayaannya adalah perayaan karena masuk final. Semuanya sumringah, semuanya tampak semangat, nggak kelihatan tegang begitu ya Pak Amali. Nah saya ingin minta tanggapan Anda juga ini terkait dengan bagaimana kita bisa betul-betul yakin bahwa Garuda Muda ini bisa bertanding tanpa beban juga, walaupun di sini kita semua berharap bisa menang. Tapi dijawab usai jeda Pak Amali dan juga Bungkus. Kita tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan lanjutkan perbincangan mengenai jelang laga semifinal antara Indonesia melawan Uzbekistan di Piala Asia U23 bersama dengan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan juga pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Pak Amali, saya ke Anda. Tadi kita sudah lihat bersama ya bagaimana suasana di sela-sela recovery timnas. Nah, benarkah Pak Amali bahwa soliditas dari tim Garuda Muda kita ini menjadi rahasia atau bisa dikatakan yang utama juga dalam kesuksesannya bisa melaju tim debutan sampai ke babak semifinal? Ya, itulah suasana ya yang kita bisa lihat bagaimana keakraban pelatih Sintayong dengan anak-anak. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, Sintayong ini bersama anak-anak sudah sekitar 4 tahun ya. Jadi dia sudah sangat lengket dan seperti satu keluarga. Walaupun dalam melatih dia sangat keras, sangat disiplin, tetapi anak-anak senang karena cara dia melatih itulah yang merubah mereka menjadi seperti sekarang. Tetapi di saat-saat santai dia kadang bercanda dan lain sebagainya. Ada satu saat yang saya agak panjang bersama dengan timnas pada saat kita di Antalya, Turki. Itu bahkan di ruang makan bercanda dan sebagainya, tetapi dia disiplin. Dia lihat apa yang dimakan oleh anak-anak. Gitu, lihat ada yang berbau-bau agak gorengan-gorengan langsung dia tegur dan lain sebagainya ya. Jadi dia disiplin tetapi dia merasa bahwa ini keluarga. Inilah cara Sintayong memperlakukan para pemain, bahkan kadang ada juga beberapa pemain yang kadang suka nyolek Sintayong kemudian sembunyi dan lain sebagainya. Ya seperti itu, dan Sintayong juga Usil ya, tidak Pak. memperlakukan mereka dengan kalau sudah di luar lapangan ya seperti itu. Nah, ini membuat mental pemain juga tidak merasa tertekan, tetapi merasa mereka bahwa ingin memberikan sesuatu kepada pelatih. Dan tadi di wawancara Rizky Ridho kita lihat kan bahwa mereka ingin menang adalah memberikan yang terbaik untuk negara ini dan memberikan hadiah kepada pelatih mereka yang sudah merubah mereka dan menjadi seperti sekarang. Jadi suasana mental seperti ini, suasana tim seperti ini tentu punya nilai plus ya. Dan mereka akan main lepas, mengikuti instruksi, mengikuti apa yang dimaui oleh STY. Mudah-mudahan ini akan menjadi kelebihan dari tim, dan itu bukan baru sekarang. Dari beberapa kali saya ngikutin beberapa lama ya, lebih lama dengan bersama mereka. Ya seperti itulah Sintayong, kadang dia bercanda, kadang ya memperlakukan mereka seperti anaknya dan lain sebagainya. Baik, artinya ada kekompakan, ada disiplin, ada strategi juga tentunya ya. Nah, terkait dengan strategi saya mau ke Bungkus. Bungkus, kalau di pertandingan nanti malam ini kan striker kita Rafael Struijk ini tidak bisa bersama dengan squad karena ada akumulasi kartu. Kira-kira siapa penyerang yang nantinya bisa menggantikan atau sudah disiapkan oleh pelatih Sintayong? Iya, tentunya ada beberapa opsi yang bisa diambil oleh Sintayong ya. Saya pikir dia punya banyak strategi yang akan dia siapkan. Setidaknya ada dua kalau menurut saya. Yang pertama, Sintayong bisa memainkan strategi yang kita sebut biasanya false nine atau bermain tanpa striker murni. Karena di timnas senior, Sintayong beberapa kali memainkan pertandingan tanpa striker murni atau false nine. Nah, di tim ini ada beberapa pemain yang bisa main di posisi itu. Misalnya Witan. Witan ini pemain yang versatile. Dia bisa main sebagai wing, bisa bermain sebagai striker, dan pernah juga main sebagai wingback ketika main di Persija ya. Jadi dengan cara main false nine tanpa seorang striker, kita akan menempatkan misalnya Witan sebagai target man. Di sisi kanan nanti ada Kelly Royer ditambah dengan Marcelino. Itu salah satu alternatifnya. Tapi bisa juga Sintayong tidak mengubah strategi bermain, tetap 3-4-3, tapi mengganti posisi Rafael dengan Ramadan Sananta. Karena Ramadan ini pemain yang punya kualitas juga cukup baik ya, punya kemampuan duel 1 lawan 1 yang sangat baik. Posturnya juga menunjang untuk menghadapi back-back dari Uzbekistan. Nah, kalau formasinya 3-4-3, maka Lino akan tetap main di kiri dan Witan tetap main di kanan.
di depannya ada Ramadan. Jadi Ramadan kita anggap sebagai pemain yang memancing bek-bek lawan untuk memberi perhatian kepada dia, sehingga tercipta celah-celah yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Lino maupun Witan, atau pemain yang muncul dari lapangan tengah. Nah ini saya pikir hal-hal yang bisa dilakukan oleh Sintayong untuk mengatasi problem tidak bermainnya Rafael. Tapi tidak mustahil juga Sintayong ini memainkan hoki ya. Karena dalam beberapa hal tertentu Sintayong ini cara berpikirnya juga kadang-kadang out of the box ya. Di luar perkiraan kita. Tiba-tiba dia bisa aja memainkan hoki gitu ya. Dengan pertimbangan hoki diminta untuk ngajak bek-bek lawan berlari supaya capek gitu ya. Tapi ya itu bagian dari beberapa pertimbangan yang mungkin akan diambil oleh pelatih. Nah kalau saya yang ditanya apa yang sebaiknya diambil, kalau menurut saya agak berisiko kalau di pertandingan semifinal ini mengubah taktik ya, mengubah strategi. Tetap 3-4-3, tetap memainkan seorang striker murni, cuma yang dimainkan Ramadan. Dengan pertimbangan Ramadan lebih berpengalaman, lebih produktif sebagai striker, dan Ramadan ini juga pernah main di Asian Games ya, dan mungkin dengan cara itu dia tahu cara bermain Uzbekistan. Asian Games kemarin sebetulnya Indonesia kan pernah bertemu juga dengan Uzbekistan. Waktu itu di fase gugur dan kita bisa memaksakan mereka bermain sampai 90 menit tanpa gol. Baru kalah itu di perpanjangan waktu. Dan Indonesia tidak hanya menghadapi Uzbekistan waktu Asian Games kemarin, tapi juga Kyrgyzstan yang cara mainnya juga kurang lebih sama dengan Uzbekistan. Nah, tim Uzbekistan U23 yang sekarang akan dihadapi Indonesia itu beberapa di antaranya pemain yang main di Asian Games dan meraih medali perunggu. Ada Norcaev, ada Jalalodinov, ada Kusanov. Itu pemain-pemain yang kemarin main di Asian Games. Saya tahu betul karena kebetulan saya meliput Asian Games tersebut. Oke. Nah, sekarang kita juga akan melihat nih Bungkus dan Pak Amali bahwa jelang laga semifinal Piala Asia U23 Indonesia versus Uzbekistan ini, para pecinta sepak bola di tanah air juga tentu melontarkan ekspektasi atau prediksi skor yang beragam ya, mulai dari skor akhir hingga susunan pemain kira-kira akan seperti apa. Masyarakat tentu optimis kalau skuad Garuda Muda ini bisa menaklukkan tim pasukan timur Kapadze tersebut. Kita lihat berikut ini. Optimis sih 3-1 ya. 3-1 optimis. Karena kalau dari permainan mungkin di babak awal pasti bakal ketat. Cuman kalau dari fisik kita bisa lihat di menit-menit akhir bisa nyolong gol lagi lah. Menurut aku ya, Indonesia nih pasti akan menang. Karena nggak tahu kenapa. Karena Sintayong nih menurut aku bahwa Indonesia tuh lebih baik. Tapi kira-kira prediksi aku mungkin kira 3-1 buat Indonesia. Yakin banget nanti lawan Uzbekistan. Menerapkan formasi kayak waktu lawan Yordania atau lawan Korsel gitu. Dengan formasi kayak gitu, dengan taktik yang selalu mengambil up dari belakang, kayaknya bisa untuk ngebantu Uzbekistan juga sih. Tapi Uzbek lumayan kuat juga, saya ngalahin Arab kan, yang juara bertahan kan. Tapi kalau dari segi spirit, semangat, aman sih. Ya, sekarang giliran Pak Amali nih, kira-kira berapa prediksi skornya Pak Amali? Ya, harapan saya menang lah. Saya nggak bisa, Bungkus saja yang memprediksi skor. Dan saya, Ya, gimana artinya Bungkus? kalau menang, Iya, seperti para pendukung saya juga punya harapan menang, sama seperti Pak Amali juga ya. Cuma saya agak sedikit berbeda, saya menduga pertandingannya akan sulit dan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan kalau saya dugaan saya. Karena Uzbekistan ini pertahanannya sangat kuat, itu persoalannya. Dan itu akan menjadi ujian tersendiri bagi pemain-pemain depan Indonesia yang bermain tanpa Rafael. Jadi kalau perkiraan saya sih mereka akan memaksa kita bermain sampai perpanjangan waktu. Mudah-mudahan kita menang di perpanjangan waktu tanpa harus adu penalti lagi. Karena adu penalti itu terus terang aja bikin sport jantung. Ya, tentu kita harapkan bisa ini ya, semua kekuatan yang tadi sudah kita bahas bersama, baik secara teknis di lapangan ataupun di luar lapangan ini bisa tergambar jelas nanti dengan pencapaian Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 ini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, dan Bung Kusnaini, pengamat sepak bola, telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.